ya aku senang bikin cerita dan aku senang bikin sistem di dalam ceritaku gitu, dan aku senang main-main di dalam ceritaku sendiri gitu. Karena aku kan kesusahan untuk berinteraksi sama orang gitu. Terus aku bukan orang yang gampang bersosialisasi gitu. Ya aku punya kesulitan untuk berbaur dengan orang lain. Jadi fiksi sebenarnya membantuku untuk bikin hidupnya jadi lebih masuk akal. Terus jadi aku mau ngapain ya? Aku bisa ngobrol dengan apa ya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Dia lebih banyak sebagai alat buat survive aja gitu. Ketimbang mikirin buat apakah ini sastra atau ini bukan sastra gitu. Kalau setelah nulis fiksi aku jadi lebih atau bikin sendiri, asik sendiri gitu, bikin rancangan cerita setelah selesai kerjaannya, pas keluar tuh, pas ketemu orang jadi oh ya lebih make sense gitu. Lebih siap menghadapi obrolan atau ketemu orang gitu. Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Masih di segmen orang dalam nih, dan aku masih ngobrol dengan Sabda Armandio yang biasanya dipanggil Dio. Dio ini penulis yang udah nerbitin 4 buku, di antaranya ada 3 novel, yaitu Kamu, Cerita Yang Tidak Perlu Dipercaya, ada juga 24 Jam Bersama Gaspar, dan Dekat dan Nyaring. Terus ada juga 1 buku kumpulan cerita pendek judulnya Kisah-Kisah Suri Teladan. Yang ini obrolan bagian kedua ya. Kalau kamu mau denger dulu bagian pertamanya bisa langsung cek di bab sebelum ini. Kalau di bagian pertama, Dio cerita soal penulisan dengan humor. Nah, di bagian kedua ini, Dio banyak cerita soal metode dia nulis fiksi yang menurutku sih keren banget. Jadi dia pertama bikin dulu kerangka ceritanya, terus kayak literally ngegambarin dunia dan tokoh-tokohnya, makhluk-makhluknya juga, bahkan sampai ditulisin zodiaknya apaan. Baru abis itu mulai nulis deh. Ya udah kali ya, biar nggak kelamaan, kita langsung dengerin aja yuk. Ini aku baca di buku yang Dekat dan Nyaring. Kan di bagian tokohnya yang bernama Dea Anugrah, dia bilang kan ke salah satu tokoh di dalam bukunya, kalau novel itu nggak akan mengubah apapun. Disuruh mendingan nulis jurnal, esai, atau non-fiksi yang lain. Nah, kamu kan juga pernah bilang nggak berusaha menjual gagasan ya dalam karyamu, tapi lebih fokus ke gaya penceritaan. Apakah memang menurutmu sastra, khususnya fiksi, memang nggak bisa mengubah situasi dan kondisi tempat kita hidup? Fiksi sendiri, kalau dia bekerja sendirian gitu, dia ya akhirnya cuma jadi ya udah bahan bacaan aja gitu. Tapi ketika di luar sana ada teman-teman yang dari intelektual bikin esai, bikin jurnal, dan itu membantu berusaha menemukan solusi dari masalah yang lagi dihadapi bareng-bareng gitu, itu akan bikin fiksi jadi apa ya? Aku senang kata Ursula itu, fiksi yang imajinatif itu sebenarnya bikin kita jadi berusaha mencari jalan lain dari yang stuck di sini gitu. Tapi kalau cuma fiksi aja, kayaknya hampir mustahil untuk menyelesaikan banyak masalah di dunia ini. Tapi dia memang harus bareng sama yang lain gitu. Kamu ada ketertarikan menulis non-fiksi mungkin? Ya esai untuk diterbitkan maksudnya. Soalnya kan kayak kamu pernah menulis untuk beberapa media juga kan sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya untuk fokus bikin non-fiksi gitu kayaknya belum kepikiran sih. Aku masih asik di sini aja gitu. Tapi kalau misalnya soal tadi gagasan itu, aku pikir membaca non-fiksi itu jadi penting buat bikin secara otomatis akan menjadi aturan tidak tertulis ketika kita menulis fiksi. Jadi menghindari hal-hal yang insensitif atau menghindari gaya penceritaan yang misalnya malah jadi bikin situasi jadi lebih buruk gitu. Jadi dengan membaca non-fiksi itu sangat membantu juga untuk nulis fiksi karena akhirnya tulisan kita jadi tersaturasi dari bacaan non-fiksinya gitu sih. Ketika menulis fiksi pun kamu punya referensi-referensi dari tulisan-tulisan non-fiksi? Iya, biasanya dia cukup untuk bikin karya itu jadi tahu mau ngomongin apa sih gitu sih, sebenarnya lebih ke situ gitu. Jadi aku sebenarnya bukan orang yang percaya diktum seni untuk seni aja gitu. Jadi di seni harusnya untuk publik juga gitu. Ketika mereka selesai membaca, aku harap mereka punya pikiran baru atau rencana baru setelah selesai baca ceritanya gitu sih.
Ini aku pernah baca di suatu tempat kayaknya, aku lupa tapi di mana. Heeh. Kamu pernah bilang supaya bisa tetap produktif berkarya harus punya ketakutan. Nah, kalau ketakutanmu itu memangnya apa? Ya banyak ya, maksudnya misalnya kalau aku punya keponakan gitu, keponakan tuh nggak bisa sekolah gitu misalnya, atau takut kalau misalnya situasinya kayak gini terus, tetanggaku bisa bisa masuk penjara cuman karena ngapain yang sebenarnya nggak penting, nggak mengancam siapa-siapa misalnya gitu, bukan bukan kejahatan yang sebenarnya gitu. Ya takut yang lebih ke situ sih, ketakutan yang situasi negara gitu atau dunia gitu, misalnya takut karena global warming gitu. Hmm. Ya, banyak banget sih kalau ngomongin takut sebenarnya, cuman akhirnya itu yang jadi bahan sebelum nulis tuh mikir dulu nih sebenarnya mau ngomongin apa dulu. Apa yang lagi jadi concern-ku, apa yang bikin aku merasa kayaknya aku perlu mikirin ini nih. Terus efeknya apa tuh setelah kamu tuliskan terhadap ketakutan-ketakutanmu itu? Kalau setelah nulis sebenarnya gak banyak ya efeknya, tapi lebih ke oh iya ternyata aku bisa selesaiin tulisan itu, tapi ketika itu dibaca orang dan orangnya misalnya senang atau dia kasih kritik, ini kamu harusnya nulisnya kayak gini tahu, atau ini sebenarnya ngomong ini, aku senang karena akhirnya jadi selain masukan buatku juga ternyata di luar sana ada orang-orang yang concern dengan isu yang sama gitu misalnya kayak gitu sih, itu jadi ngerasa oh ya kita bareng-bareng gitu. Oke. Kalau tadi ketakutan yang kamu sebutkan memang ketakutan yang kolektif ya, bisa dibilang. Misalnya tetangga saya ditangkap karena berbuat sesuatu yang mungkin sebenarnya nggak. Ya misalnya karena nge-tweet terus dimasukin penjara gitu kan aneh banget gitu. Aku rasa Iya. ini karena apa ya, karena kerja di media aku jadi baca berita gitu dan memang suka baca berita. Jadinya ya ada aja sih kalau ngomongin takut ya banyak banget jadinya. Tapi ketika ada ketakutan itu malah kamu tuliskan ya. Kadang kan orang malah takut untuk nulis, kamu malah menuliskan si ketakutannya itu. Iya karena misalnya kasus undang-undang ITE misalnya, aku takut sama UU ITE, tapi kan di luar sana ada orang-orang pintar lain yang nulis harusnya gimana sih cara melawan itu gitu, atau harusnya gimana sih cara mengatasi kasus itu gitu. Hmm. Dan aku bisa kembangin itu ke dalam bentuk cerita gitu, dalam fiksi, dan dia jadi dunia yang lebih bisa nawarin alternatif baru gitu sih. Alternatif yang gimana caranya untuk melawan ketakutan itu. Walaupun nggak semuanya ada solusinya gitu, dan semua ceritaku juga kayaknya nggak nawarin itu juga gitu. Tapi aku merasa lebih lega aja ketika aku tahu sesuatu dan aku bisa mengolah itu ke dalam bentuk cerita tanpa harus ceritanya jadi preachy gitu atau ya nyeramahin orang gitu atau jadi propaganda mesin propaganda. Ya tetap bentuknya dalam bentuk cerita aja karena aku memang pencerita aja sih gitu. Untuk inilah ya, nyentil lah ya seenggaknya. Mm-mm. Kalau yang di buku Dekat dan Nyaring itu kan memang bercerita tentang banyak ketakutan juga ya? Iya, Dekat dan Nyaring tuh berangkatnya dari dulu aku waktu masih SMP lah, SMP sering gitu naik angkot. Jalan ke sekolahku itu ngelewatin komplek Auri gitu, komplek Angkatan Udara. Hmm. Dan waktu itu lagi ada konflik tanah, sengketa tanah antara warga dengan komplek Auri itu. Dan salah satu temanku juga ada yang tinggal di situ dan di dalam masalah itu juga gitu. Jadi aku ingatnya ya karena itu aja sih sebenarnya. Dan aku berangkat dari situ terus jadi ya isunya kan jadi banyak, ada kekerasan polisi, terus ada selain perebutan ruang itu ya ada kekerasan polisi, terus ada ini kan semua yang ada di situ juga orang gitu, walaupun cuma 5 orang itu kan orang gitu, itu manusia gitu. Iya sih, dan ya perebutan lahan itu antara yang perumahan-perumahan mewah itu dengan yang mereka terpinggirkan ya, yang biasanya tanahnya dijual-jualin untuk memperbesar si perumahannya itu ya. Mm-mm. Ini kan sejauh ini kamu udah nerbitin 4 buku ya? Iya. Yang kamu, terus kisah-kisah suri teladan, 24 jam bersama Gaspar, dan Dekat dan Nyaring. Kalau kamu bilang kamu suka melakukan eksperimen tuh untuk tulisan-tulisanmu, di keempat buku ini pendekatannya seperti apa nih untuk masing-masing buku? Oke, kalau yang kamu itu karena aku tulis pas masih remaja kali itu ya. Jadi sangat mentah gitu dan pendekatannya lebih banyak filosofis. Kayak apa sih gitu kalau sekarang baca kayak ini kan premisnya lebih ngomongin soal kamu pegawai di suatu startup gitu atau suatu perusahaan di Jakarta dan kamu ngelihat sendok dan tiba-tiba sendok itu melemparkan kamu ke kenangan waktu kamu sama sahabatmu dulu punya masalah gara-gara sendok itu. Kayak ya itu. Pendekatannya lebih banyak urusan yang nostalgia. Oke. Tone-nya tuh lebih
ya apa ya, agak gelap tapi cenderung nggak menawarkan apa-apa sebetulnya. Jadi dia cuman semacam curhatan ala-ala novel coming of age lah gitu. Keresahan-keresahan anak-anak gitu. Itu berarti keresahan yang kamu rasakan waktu zaman-zaman SMA tuh? Gitu kira-kira kayak gitu. Terus kalau di Gaspar itu lebih serius ya, temanya karena ngomongin soal pernikahan anak usia dini, terus soal gimana dominasi agama, ya sesuatu yang mendominasi akhirnya jadi pengaruh ke banyak hal gitu. Idenya yang mana duluan tuh? Kan ceritanya konsepnya cerita detektif, tapi memang mengangkat tentang tadi pernikahan dini. Yang muncul yang mana duluan? Bahkan itu bukan pernikahan dini ya, itu menikahi anak-anak. Oh iya sih, iya bener. Idenya yang muncul duluan adalah waktu itu aku baca berita soal ada satu pemuka agama yang menikahi anak umur 9 tahun gitu dengan pembelaan pakai agamanya gitu, dan itu bikin aku sebel aja sih gitu. Berangkatnya sih dari situ. Terus apa ya, format yang enak ya. Oh, ini kita ledekin aja nih. Terus ya udah jadi muncul pakai medium satire gitu dengan banyak meta juga, berusaha untuk mengembangkan ceritanya lewat cerita di dalam cerita yang kayak tadi kamu bilang. Akhirnya jadi menjurus kemana-mana tuh. Tapi pas baca Gaspar tuh rasanya ini sih kayak perpaduan antara lagi nonton film ya atau baca novel grafis. Nggak kepikiran buat dijadiin novel grafis? Iya, awalnya memang aku maunya itu bikin jadi novel grafis sih. Oh, oke, Iya, pantesan. maksudnya aku suka hal yang visual gitu, terus kayaknya ini asik nih dibikin skrip novel grafis, tapi kemudian nggak bisa gambar dan nggak nemu ilustrator, terus kalaupun udah nemu ilustrator, urusannya banyak karena masih jarang penerbit di Indonesia yang mau nerbitin novel grafis kan. Ya buat bisnis mereka juga risikonya terlalu gede, gimana kalau nggak dan segala macam. Ya, jadi akhirnya mari kita ubah formatnya jadi novel, terus akhirnya jadi deh gitu. Oh gitu. Awalnya sempat kamu gambar-gambar gitu kah? Iya, ada sketsa-sketsa awal. Aku biasanya sebelum nulis novel digambar dulu sih, jadi biar aku gampang bikin deskripsinya, karena kan aku punya masalah sama bikin deskripsi ini. Gimana caranya supaya nggak klise, gimana caranya supaya nggak gitu lagi, nggak gambarin misalnya cahaya matahari menerangi atap rumah, misalnya kayak gitu, nggak melulu kayak gitu. Gimana cara menghindarinya? Aku akhirnya menemukan solusi bahwa oh, kalau digambar arsitekturnya, apa gedungnya, terus karakternya ternyata lebih gampang bikin aku membayangkan dan ditulisnya gitu. Ketika ditulis aku jadi punya patokan mukanya Gaspar kayak apa ya, kalau dari samping kayak apa ya gitu. Pilihan-pilihan untuk menggunakan metafor itu jadi keluar sendiri karena ngelihat gambar beneran. Oh, wow. Terutama yang di dekat dan nyaring itu yang paling serius sih sebenarnya, karena ya yang bikin aku senang bisa nyelesain dekat dan nyaring itu bukan cuman karena akhirnya ya dia jadi selesai aja gitu, tapi ketika aku bikin mockup gangnya dulu gitu pakai ya iseng-iseng sih, karena kan aku kebetulan kerjaannya juga gitu, jadi oh ini kayaknya pakai ini deh, pakai bikin setting beneran gitu, terus kayak ya seru sih gitu. Kamu kerjanya ini kan multimedia manager ya? Iya, bikin grafis dan audio dan video dan fotografi. Oke. Terus kayak keliling-keliling Jakarta nyari yang bisa dipakai, misalnya oh ada mobil Kopaja bekas, terus ya udah di foto terus digambar-gambar sendiri. Itu mulai dari buku yang mana nih? Cara yang seperti ini? Dari bikin novel pertama, karena aku banyak kepengaruhnya sama video game, jadinya akhirnya referensinya lebih banyak referensi visual, jadi kayaknya lebih gampang digambar gitu. Aku kayaknya pernah nge-tweet suatu hari gitu, suatu hari aku nemu rancangan novel pertama yang pakai gambar. Ada kertas itu udah lecek banget gitu. Wah, ini dulu aku gambar ini ya. Ini untuk buku kamu berarti? Ya, untuk buku kamu. Oh, menarik juga ya. Walaupun tapi berarti sebenarnya kerjanya agak lebih lama ya karena harus digambar dulu. Iya, malah jadi kayak 3 kali lipat gak sih? Gambar Iya. dulu sekali. Cuman apa ya, aku nggak buru-buru juga gitu, jadi ya udah dibikin dulu. Ada waktu digambar dulu. Berarti prosesnya misalnya, oh idenya udah nemu nih. Terus ditulis dulu, tadi bikin kerangkanya dulu kah, dunianya dulu, baru terus digambar atau gimana? Oh ya, ini beda-beda nih. Kita kalau secara umum aku bingung jelasinnya. Satu-satu aja nggak apa-apa, per buku juga boleh. Oke, kalau kamu udah lupa lah, udah terlalu lama. Dekat dan nyaring deh yang paling gampang misalnya. Ya. Dekat dan nyaring itu dimulai dengan yang aku tertarik adalah isunya. Pertama isu soal
perebutan lahan terutama di Indonesia ya, penggusuran di era belakangan kan waktu itu banyak banget penggusuran wilayah gitu dan sengketa lahan di Kulon Progo gitu-gitu. Jadi kasus itu kayak stuck gitu di kepalaku, ini apa ya, gimana ya gitu. Maksudnya nggak pengen dipikirin tapi kepikiran gitu. Terus dari situ aku coba mari kita buat tempat. Nah, tempat itu yang pertama kali muncul sebelum masuk ke cerita itu aku bikin di dekat Danyaring. Itu aku bikin map dulu. Aku pengen bikin dia adalah gang kecil yang kelihatan ditinggalkan orang-orang, terus dia gang yang seperti monster, seperti hidup, dan dia punya kultur sendiri, punya budaya sendiri. Budaya itu membentuk orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, setelah itu aku bikin karakter seperti apa yang bisa muncul di dalam tempat kayak di Gang Patos. Ya, karakter itulah yang aku bikin di spreadsheet itu tuh, aku jabari orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Ini dengan zodiak-zodiaknya nih? Iya, dan karena pas bikin dekat dan nyaring tuh udah ada aplikasi kayak the pattern gitu loh, kayak ya udah aku coba masukin tanggal terus aku iya, terus aku coba catat gitu. Jadi lumayan lah jadi masukan gitu. Terus setelah bikin karakter dan punya kepribadian masing-masing dan punya pola pikir dan gimana cara dia menanggapi suatu argumen dari luar, dia jadi punya bentukan, punya dimensi. Apakah dia cocok masuk ke dalam Gang Patos gitu ya? Ada seleksinya dulu, ini bisa nih masuk dulu. Terus habis dari situ baru bikin plot. Aku memecah banyak adegan. Jadi aku tuh punya kebiasaan kecil gitu di handphone itu punya catatan banyak, lumayan banyak gitu. Sekarang tuh ada sekitar 261 adegan. Buset. Jadi kayak itu biasanya kalau aku lagi iseng kan, lagi bengong-bengong gitu, terus kayak kepikiran kalau misalnya ada bapak-bapak di stasiun, terus bapak-bapaknya ternyata adalah punya sekte, terus dia pengen ngasih majalah apa gitu, itu apa ya, terus ketemu anak muda, terus anak mudanya ngomong apa, kira-kira kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak penting sih catatannya sih. Jadi kayak cerita-cerita ngayal-ngayal lah ya. Kadang-kadang cuma satu paragraf, satu kalimat malah, atau dialog gitu. Jadi 261 ini nggak semuanya cerita, jadi dia pecahan-pecah gitu. Nah, di dekat dan nyaring aku sortir adegan-adegan yang menurutku bisa aku modifikasi dan bisa dimasukin ke dalam cerita itu. Jadi aku bacain satu-satu, terus pilih-pilih, ini kayaknya seru deh pakai adegan ini kayak. Jadi setelah setup tempatnya udah ada, aku punya orang-orangnya, aku pengen di set misalnya di tempat yang dekat sungai ada warungnya Edi. Warungnya Edi ini gimana sih cara kerja warungnya Edi gitu. Nah itu aku pikirnya per sequence gitu sih. Jadi warungnya Edi ini kan terpisah dengan sungai, dengan masyarakat di seberangnya. Gimana sih cara dia berkomunikasi dengan masyarakat di seberangnya tanpa perlu melintasi sungai, tanpa ada jembatan. Dan dia punya claustrophobia lumayan tinggi kan si Edi ini. Dan dia pernah tenggelam di dalam sungai itu, dan dia nggak bakal mau lagi masuk ke sungai. Tapi gimana caranya gitu? Sementara kalau dia muter tuh jauh banget dan dia masih tetap perlu jualan, yaitu akhirnya oh iya bisa pakai katrol, misalnya bikin katrol, terus tetap ada aksi jual beli kayak gitu-gitu sih. Jadi sequence itu ada di dalam catatanku. Aku masukin itu terus dimodifikasi sedikit sesuai keperluan setting di dekat dan nyaring gitu. Terus adegan-adegan kecil kayak misalnya ketemu orang di minimarket, orangnya ternyata agen tabung gas gitu. Itu juga aku ambil dari catatanku yang udah lama, terus nanti aku masukin lagi ke dalam situ gitu. Jadi sebenarnya bongkar pasang aja sih di situ, masukin sequence-nya gitu. Berarti cerita yang kamu bikin tuh nggak linear, maksudnya ada adegan-adegan ini terus baru kamu jahit gitu? Iya betul, tapi aku udah punya benang merahnya, aku mau menceritakan apa dari awal sampai habis, sampai akhir. Biasanya aku udah nentuin akhirnya kayak gimana. Oke, berarti endingnya udah tahu ya? Iya, di tengah-tengahnya aku jahit dengan sequence yang aku punya gitu. Kadang-kadang juga misalnya lagi dengerin musik gitu, terus kayaknya seru deh adegan ini kalau misalnya kadang-kadang suka kebayang nggak sih, misalnya kamu lagi dengerin musik gitu, terus kamu ngebayangin adegan ini kayaknya cocok nih pakai adegan ini, kayak suka-suka ngayal kayak gitu sih. Oke. Kadang-kadang moodnya juga diatur sama itu gitu. Dan aku suka scoring video game juga dan film gitu, jadi kadang-kadang kalau lagi dengerin lagu suka kebayang apa gitu, terus ya udah ditulis aja gitu adegannya gitu sih. Kamu kan masih apa enggak ya? Ada band kalau nggak salah. Enggak, itu iseng-iseng aja bukan. Aku sempet nyari pengen dengerin kayak apa sih musiknya tapi nggak nemu. Iya, aku nggak pernah punya band yang serius gitu, dan kalau sekarang aku akhirnya memutuskan
oh ya udah kayaknya aku nggak bakat ngeband deh. Jadi aku bikin proyek sendiri namanya Skate Bingo. Itu isinya biasanya aku nemu footage yang public domain Mm-mm. terus aku isi pakai scoring Oh iya, di mana tuh bisa lihat? di Instagram. Oh, apa namanya? Skatlingo SCATLINGO. Oke, nanti cek ah. Terus dari proses penulisan yang menurutku cukup kompleks ya. Peran editornya tuh seberapa besar sih di buku-bukumu? Aku sangat senang bekerja sama editor karena aku punya kecenderungan mau nyeritain banyak banget gitu dan aku juga punya masalah menentukan mana yang prioritas dan enggak atau akhirnya jadi ceritanya tuh nggak bisa dibaca gitu. Hmm. Jadi editor tuh kayak temanku gitu. Jadi dia bukan editor dan pembaca kedua setelah aku tulis gitu. Jadi mereka biasanya ngasih tahu ini kayaknya kamu terlalu jauh lompatnya gitu. Kayak gitu. Jadi peran editor tuh lebih kayak teman yang ngasih tahu harusnya kayak gini dan kayak gitu. Dan aku seneng ada di diskusi kayak gitu soal cerita aku karena aku tahu kekurangan yang aku rasain sebagai penulis adalah aku nggak bisa fokus ke satu hal dan stick di situ terus-terusan. Jadi aku kayak selalu nyari celah buat nyeritain hal lain yang nggak penting. Pengen nyisipin cerita-cerita terus ya? Dan aku bersyukur editor yang aku pernah kerja sama bareng aku itu juga orang-orang yang bisa ngobrol dan mau seperti teman gitu ngomonginnya, jadi nggak kayak kerjaan. Hmm. Jadi itu ngebantu banget. Terutama Gaspar karena Gaspar itu pertama kali dibikin dan masuk ke DKJ, dikirimkan ke sayembara DKJ itu formatnya berantakan banget. Ya itu bisa dibaca dan itu nggak banyak berubahnya, cuman secara struktur aku masih banyak yang nyoba-nyoba gitu. Jadi ketika ada editor di situ, Prima namanya sama Arlian Buana, itu mereka berdua berusaha bikin timelinenya, terus kayak ini harusnya bikin kayak gini, ya, seneng sih. Oh, berarti waktu masuk ke DKJ itu belum format yang sekarang nih ya? Bedanya apa tuh? Kalau ceritanya sih nggak beda, ceritanya sama aja, cuman struktur di dalamnya aja. Kalau yang versi sebelumnya itu lebih liar gitu. Nggak jelas banget ini ceritanya apa. Oke. Oh, waktu itu soalnya memang belum jadi buku ya, mengirimkan naskah ya ke sana? Iya. Oke. Aku penulis yang merasa sangat terbantu dengan keberadaan editor dan pembaca kedua gitu, pembaca selain aku. Dan dengan Dea Anugrah juga awalnya kalian kerja bareng ya? Baru akhirnya jadi sahabatan ya? Iya, dia itu editor aku. Waktu itu kan naskah novel kamu itu sebenarnya udah jadi dan udah selesai dan aku nggak berani lah nerbitin gitu. Jadi aku taruh di blog dulu di Agraria Fox. Semuanya tuh dari awal sampai akhir ada di sana. Suatu hari dia ngelihat naskah itu dan ya udah ini aja diterbitin. Terus dia kontak aku dan kami ngobrol soal naskah itu gitu. Oh, oke. Berarti dia menemukan blogmu terus baru menghubungimu. Mm-mm. Dan awalnya kamu akhirnya menulis sampai sekarang dari kamu itu ya? Dari buku kamu ya? Iya, dan aku senang sama format blog, jadi sampai sekarang suka bikin blog sendiri. Ya mencar-mencar, kadang-kadang blognya juga lupa apa. Kalau blog yang sekarang masih dirawat, Laserfax Machine ini masih kan? Laserfaxmachine.wordpress. Sebenarnya itu udah nggak pernah diisi lagi sih sejak 2 atau 3 tahun lalu kayaknya. Terus abis itu aku berusaha bikin blog baru, terus nggak seneng, terus akhirnya sekarang di newsletter aja, pakai format newsletter. Oh, ada newsletter. Iya, setiap Sabtu ada cerita. Satu cerita. Namanya apa? 7 Spooky Steps. Ada di bio profile Twitter. Oh, oke. 7 Spooky Steps ya. Iya, di Substack. Klik di situ aja ya. Oke, siap. Kalau sekarang lagi ada rencana menulis buku selanjutnya kah? Iya, aku lagi berusaha nyelesain satu naskah novel. Jadi sekarang udah mulai masuk ke tahap. Kemarin lagi bikin desain karakter. Sekarang masuk ke gimana caranya mindahin semua itu ke tulisan. Dan ini ternyata PR-nya banyak. Oke. Ya masih banyak yang harus diselesain. Berarti proses penggambaran karakter dan dunianya sudah ya? Iya, udah hampir selesai sih soal itu, dan karena ini formatnya mungkin akan lebih banyak fantasi ya. Jadi aku bergantung banget sama desainnya dulu sebelum masuk ke tulisan gitu. Boleh diceritain nggak tentang apanya deh? Oke, ini ceritanya tentang suatu hari di tahun 2040 sekian, suhu air laut naik dan makhluk-makhluk yang selama ini tinggal atau ada di sekitar perairan di laut itu ikut naik juga.
ada banyak spesiesnya, ada sekitar 20-an spesies, tapi akhirnya ada perang besar kan karena harus rebutan tempat sama manusia gitu. Jadi akhirnya tersisa cuma 4. Ada kelinci yang bisa tahan napas di dalam air sekitar setengah sampai 1 jam. Terus ada manusia setengah ikan, tapi setengahnya nggak ke bawah, tapi sebelah-sebelah. Oke. Repot banget. Iya. Terus ada kraken, tapi krakennya nggak seperti yang digambarin si H.P. Lovecraft gitu. Ini kraken yang sangat baik, terus dia tua dan bijaksana gitu-gitu. Dan satu lagi burung terbang gitu. Dia mamalia tapi terbang kayak kelelawar. Iya, jadi 4 spesies itu berusaha bertahan hidup bareng manusia di daratan berdasarkan fakta gitu, perjanjian antara manusia dengan non manusia ini, bahwa mereka boleh tinggal di daratan tapi mereka harus bekerja seperti manusia. Jadi ya itu mulainya dari situ sih. Oke. Settingnya di Pulau Jawa, dan persoalan utamanya adalah ada satu rencana besar kayak perusahaan kayak SpaceX gitu yang mau bikin space elevator. Itu bikin space elevatornya tuh di Laut Jawa situ, di Jogja sana gitu. Jadi setiap kali kamu lewat kamu akan ngelihat bangunan gede itu yang belum jadi. Space elevator ini, dan makhluk-makhluk non manusia ini yang dibayar untuk mengerjakan space elevator. Sebagai gantinya mereka boleh hidup sama manusia gitu. Konfliknya apa nih? Konfliknya adalah akhirnya mereka tahu kalau itu mereka cuma dibudakin aja gitu. Ya non manusia ini ternyata loh, harusnya aku mungkin nggak perlu kayak gini ya, selama ini aku masih bisa hidup tanpa harus kerja gitu ya, kayak gitu-gitu deh. Konfliknya antara warga situ yang terpapar sama kemajuan industri dengan lahan mereka yang semakin terkikis dan cara mereka memperjuangkan hak hidup mereka. Wah, kayaknya seru sih. Oke lah kalau gitu, dinanti. Terima kasih. Aku sih ketika membaca profilmu memang menariknya adalah dari penulis-penulis yang pernah aku ajak ngobrol gitu buat di Main Mata aja deh. Waktu masa kecilnya tuh mereka memang terpapar kan dengan karya-karya sastra. Dan kamu salah satu yang tidak. Aku baca majalah Bobo. Itu majalah semua orang, semua anak zaman itu sih. Iya. Bacanya majalah. Aku lebih banyak konsumsi benda-benda gitu yang ada di situ aja. Komik juga baca. Itu dia. Ya menarik aja sih. Terus aku nggak tahu ya kalau menurutmu kenapa sastra itu kenapa yang misalnya genrenya fantasi itu apakah tidak dikategorikan sebagai sastra? Aku juga nggak ngerti sebenarnya, tapi kalau ngelihat yang selama ini terjadi sih, genre fantasi, fiksi ilmiah atau fiksi spekulatif itu biasanya dianggap sebagai mainan anak-anak mungkin, atau terlalu jauh dari realita mungkin, atau jadi dituduh sebagai eskapis gitu, sebagai pelarian dari masalah yang sebenarnya lagi dihadapin gitu. Sementara menurutku enggak juga gitu. Ya di setiap bentuk cerita, entah itu distopia, utopia, atau heterotopia gitu, tetap ada monster yang lurk ada di dalam cerita itu dan merayap gitu, dan dia yang akan memantik konflik. Kan biasanya argumen cerita utopia nggak ada konfliknya nanti gitu, atau bikin orang jadi hive minded misalnya kayak gitu. Tapi di dalam cerita utopia kan juga ada masalah gitu, dan masalahnya juga tetap seru buat bisa dibahas gitu atau bisa diceritain. Jadi aku pikir kenapa akhirnya aku juga nggak tahu siapa yang melabeli sci-fi harusnya nggak boleh masuk sastra, atau fantasi nggak bisa masuk sastra. Nggak tahu gatekeepernya tuh siapa, aku nggak ngerti. Jadi yang aku lihat sih kecenderungannya itu sih ke arah genre ini bukan dituduh ya, tapi dianggap sebagai genre yang nggak menjejak bumi gitu deh. Mungkin nggak estetis mungkin, atau aku nggak tahu juga. Tapi ya itu aja sih. Padahal ya di dalam cerita fantasi atau cerita fiksi ilmiah juga ada problem yang sebenarnya kan kita juga cuman memindahkan itu ke dalam dunia fantasi atau dunia rekaan gitu. Iya. Dan di dalam cerita yang seperti itu juga setelah baca ada semacam dorongan untuk bikin orang jadi sadar bahwa oh mungkin ini salah, mungkin ini ya yang selama ini dilakukan sama Ursula K. Le Guin misalnya ya kayak gitu sih. Maksudnya kira bisa kasih banyak solusi untuk bisa mencapai sesuatu yang kamu mau
seperti apa sih tipe masyarakat yang kamu idealkan gitu. Dan ini saya kasih melalui cerita fantasi, bisa kayak gitu. Tapi soal dia masuk sastra atau enggak itu aku juga nggak tahu dan nggak terlalu peduli juga sih sebenarnya. Tapi bosan gak sih kalau misalnya sastra ya itu lagi gitu ceritanya maksudnya ya. Bukan berarti tidak bagus ya. Maksudnya biar menambah variasi. Iya, ada variasinya. Mungkin itu lebih nyenengin ya. Mungkin suatu hari bisa ada genre, skup genrenya bisa lebih luas di sastra Indonesia gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu juga. Kalau kamu tertarik bermain di sastra atau enggak? Enggak. Karena apa ya, aku cuman tukang cerita aja gitu. Saya kayak ya aku senang bikin cerita dan aku senang bikin sistem di dalam ceritaku gitu. Dan aku senang main-main di dalam ceritaku sendiri gitu. Jadi sebenarnya kemudian bisa masuk ke DKJ waktu saya embara itu, terus atau terpilih sebagai tokoh prosa Tempo tahun 2019 itu kayak cuman bonus aja sih. Aku nggak fokus ke situ gitu. Ini lebih banyak soal karena aku kan kesusahan untuk berinteraksi sama orang gitu. Terus aku juga bukan orang yang bisa. Kesusahan gimana nih? Iya, maksudnya aku bukan orang yang gampang bersosialisasi gitu. Ya, aku punya kesulitan untuk berbaur dengan orang lain. Jadi fiksi sebenarnya membantuku untuk bikin hidupnya jadi lebih masuk akal. Terus jadi aku mau ngapain ya? Aku bisa ngobrol dengan apa ya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Dia lebih banyak sebagai alat buat survive aja gitu. Ketimbang mikirin buat apakah ini sastra atau ini bukan sastra gitu. Oke, justru buku ini jadi pintu pembuka percakapan ke orang lain gitu. Itu juga bisa. Atau bikin aku jadi lebih, kalau setelah nulis fiksi aku jadi lebih, atau bikin sendiri, asik sendiri gitu, bikin rancangan cerita setelah selesai kerjaannya, pas keluar tuh, pas ketemu orang jadi oh ya lebih make sense gitu. lebih siap menghadapi obrolan atau ketemu orang. Setelah menulis. Iya, setelah nulis atau baca gitu. Buat ngumpulin energi ya berarti? Ya, itu juga salah satunya. Oh, oke. Wah, hebat. Soalnya orang kan bilang, aduh nulis itu justru menguras energi kan. Kalau kamu malah memberikan energi. Iya, tapi energi aku kayaknya terlalu gede deh. Aku kayak nggak bisa diem kan. Orangnya kadang-kadang main musik, kadang-kadang bikin cerita, kadang-kadang ngapain gitu. Atau ya kebanyakan aja sih energinya gitu. Oh. Kayak perlu dibagi dulu. Atau enggak jadi orang yang rese nanti kalau misalnya nggak kayak gitu. Gangguin orang ya. Iya, jadi menggangguin orang. Buku yang kamu terbitin yang paling kamu, ya mungkin kalau sekarang pasti selalu, aduh coba bisa gini gitu ya mungkin ngerasanya. Tapi yang paling kamu puas deh ketika dia terbit yang mana? Dekat dan nyaring sih. Oh, Dekat dan Nyaring ya? Iya. Kenapa tuh? Itu mikirnya lebih banyak dan setelah melewati banyak fase, jadi fase nulis kamu, fase nulis Gaspar dengan format yang berbeda-beda, terus akhirnya aku bisa nemu format yang aku pikir aku mau pakai ini dalam jangka waktu yang cukup lama gitu di Dekat dan Nyaring, dan ternyata berhasil gitu. Aku bisa selesaiin cerita kayak gitu, itu bikin aku senang sih. Dan memang sebenarnya gagasan-gagasan di bukumu tuh kalau dipikir-pikir topiknya serius-serius banget ya. Iya. Sebenarnya. Aku nggak sadar. Iya. Tapi memang dibawakannya dengan sangat ringan. Kalau orang sampai nggak ngeh, kamu ya udah nggak apa-apa. Tujuan utamanya ya bikin orang senang sama ceritanya sih. Kalau persoalan apakah dia menangkap apa yang ingin aku bicarakan atau enggak, itu mungkin aku serahkan ke pembaca aja gitu. Tapi mereka senang baca ceritanya dan ngerasa ada temennya gitu. Ya aku juga udah seneng banget. Banyak yang ngerasa relate nggak? Kalau selama ini tanggapan dari pembaca gimana? Ya mereka lebih suka format Gaspar sebenarnya, dan aku cukup mengerti karena kan Gaspar itu kan ya itu tadi lucu dan eksperimen sana sini dan nulisnya nggak dipikirin gitu. Banyak orang merasa Gaspar lebih oke gitu, mereka lebih senang baca Gaspar gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Aku lebih senang pakai format yang Dekat dan Nyaring. Waktu itu berarti pendekatannya apa ya? Kalau Gaspar kan memang tadi humor ya, lucu gitu. Kalau Dekat dan Nyaring ini kamu bisa menyebutnya sebagai apa? Apa ya? Aku juga bingung. Tapi waktu aku bikin Dekat dan Nyaring tuh aku banyak baca naskah drama. Oh. Jadi mungkin pakai pendekatan itu, pendekatan menulis drama gitu, menulis skrip drama. Drama misalnya apa tuh? Yang gitu-gitu aja sih, kayak Macbeth misalnya, yang udah lebih versi modernnya yang aku ngerti gitu. Atau nonton drama di YouTube kan suka dia yang upload, ya banyak juga ya maksudnya. Oke. Dan memang nggak ada tokoh sentral ya? Iya, nggak ada.
Mungkin tokoh sentralnya adalah si Gang itu Gang yang aku bangun, yang bikin ceritanya bergerak. Terus yang lucu juga banyak orang mengira anak baik itu cowok padahal dia cewek. Karena aku nggak nyebut jenis kelamin. Tapi setelah lama kelamaan ke belakang udah tahu oh ternyata cewek. Ada beberapa yang kaget. Ternyata kalau aku nulis karakter dan nggak ada gendernya, orang menebaknya cowok. Itu unik. Itu yang nebak cowok tuh cewek cowok atau sebagian besar cowok atau gimana? Ya sebagian besar cowok. Oh, oke. Aku nebaknya cewek sih. Apa karena aku cewek? Nggak tahu deh. Nggak tahu juga, iya. Jadi asik aja sih. Oh, ternyata orang mengiranya seperti itu. Dan aku senang sama desainnya Jati, desainer covernya. Karena dia, nggak aku bilangin, dia tahu itu cewek, anak cewek. Jadi yang di depan tuh anak cewek pakai topeng polisi. Jadi aku senang. Dia menangkap konsep yang aku berusaha lempar. Jadi senang. Oke. Kalau yang buku terbaru, ini akan diterbitkan oleh siapa? Belum tahu. Yang pertama adalah menyelesaikannya dulu. Nanti baru cari editornya ya? Iya, 4 bukuku kan semuanya penerbitnya beda-beda tuh. Iya, bener. Jadi mungkin aku bisa nyari penerbit baru atau aku bisa ke yang lama. Ya siapa aja yang tertarik lah. Iya, yang penting saya selesai dulu. Oke, makasih ya Dio udah mau diajakin ngobrol. Sukses buat buku terbarunya. Mudah-mudahan segera selesai. Oke, makasih. Ya, dadah. Ya, dadah. Segitu dulu bab kali ini. Kalau kamu suka dengan karya Sabda Armandio dan juga dengan bab ini, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Caranya bisa dengan klik tombol follow di Spotify-nya Podcast Main Mata, terus share bab ini ke media sosialmu. Mau Twitter, Instagram, Facebook, semuanya boleh. Terus kalau mau kasih saran atau masukan juga boleh banget, bisa DM atau mention di postingan yang berhubungan dengan bab ini. Kalau Instagram di @potluckpodcast atau @patricia.wulandari, kalau di Twitter bisa di @podcastpotluck atau @patipatigulipat. Jangan lupa juga dukung jaringan Potluck ya dengan subscribe di YouTube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!